Oke, selamat siang ya. Sesuai perjalanan yang semalam, kita bakalan bahas ini motor. Oke, langsung aja, gak usah lama-lama. Wait a minute. Who are you? Oke, kita langsung pada intinya ya guys ya. Selama perjalanan riding saya semalam, kurang lebih 60 km pakai NMAX keluaran 2018 ini. Wow, nyaman. Tenaganya juga ada, iritnya juga dapat. Enak sih justru, jujur aja ya. Biasanya saya tuh pas waktu kerja di Bekasi pakai NMAX atau motor-motor yang style big scooter kayak gini itu cuman bentar-bentaran doang. Cuman dari rumah customer ke toko segala macam seperti itu. Cuman kesempatan di kali ini saya merasakan langsung gimana apa yang orang-orang bilang soal big scooter motor ini. Ya gimana agak bisa dikatain big scooter ya, dari awal keluarnya juga NMAX udah merambah pasar matic di Indonesia gitu, udah merubah dia. Di awal keluaran NMAX yang 2017 kalau gak salah atau 2016an itu di generasi awal yang pertama, NMAX ini laku banget di pasaran. Kenapa laku di pasaran? Karena desainnya, fiturnya, mesinnya juga yang sangat menarik di kelasnya. Oke, yang pertama yang saya sebutin tadi soal kenyamanan. Ya, gak bisa diraguin lagi kalau emang desain dari motor NMAX ini sangat mengutamakan sekali kenyamanan riding atau si pengendara. Bisa dilihat dari desain deck bawah untuk penopang kaki. Ini desainnya menjorok ke depan. Jadi untuk saya khususnya di tinggi 177 cm ini sangat nyaman bawa NMAX karena bisa full selonjoran, apalagi sendiri. Bisa duduknya itu ke belakang, kakinya bisa selonjor ke sini, bisa juga mode normal. Pokoknya ini dia paling pertama yang bikin NMAX ini nyaman buat dipakai. Dikarenakan sangat nyaman, kemarin itu dalam kondisi ya ada habis pulang kerja lah, subuh-subuh badan itu pegel-pegel, pikiran itu udah agak ngantuk gitu ya di jalan. Tapi overall bawa motor ini sejauh 60 km enjoy banget, nggak ngerasa pegel, nggak ngerasa ngantuk. Wah enak banget pokoknya. Feeling berkendaranya itu beda, kayak naik CBR L15 yang fairingan ataupun yang kuplingan itu sangat beda. Kalau naik yang kayak gitu, otomatis badan kita itu kayak nekuk ke bawah, lebih pegal juga bawahnya, dan setelah sampai di tujuan itu biasanya baru kerasa pegal-pegalnya. Tapi kalau untuk naik NMAX, cuy, di perjalanan enak, nyantai, apalagi sambil dengerin musik, wah, it's the best. Oke, kita langsung ke hal yang keduanya, tenaganya. Overall, motor ini semuanya mesinnya ini Yamaha dibekali dengan mesin 155 cc. Motornya sangat-sangat memadai, dewasa tenaganya. Digas sedikit itu ada. Dari tarikan bawah ke atas itu masih terus ada, dari tengah ke atas juga masih terus ada. Jadi nggak ada jeda di mana si gas itu kosong atau melompong. Fungsinya kenapa tenaganya harus memadai? Karena ini fungsi motor yang dipakai daily ataupun harian. Nggak harian juga nggak apa-apa, dipakai jauh ataupun dekat, sangat membutuhkan tenaga yang konstan. Jadi di gas itu nggak loss. Bayangin aja kalau kalian lagi nyalip tiba-tiba loss pakai motor ini, tenaganya nggak enak banget.
nggak kayak pabrikan sebelah. Pokoknya ini tenaganya enak, buat salip-salipan enak. Kalian lagi nanjak, ada mobil ya ngagokin gitu, kalian salip aja gak apa-apa, enak. Pokoknya ngacir, nggak ada leg-legan segala macam. Terus yang pasti sih feel dari kaki-kakinya, kaki depan, belakang, depan by the way masih pakai teleskopik, belakang kita lihat sama-sama anjay. Belakang double shock kanan sama kirinya, disc brake juga depan belakang. NMAX-nya dari generasi pertama pun mereka udah nyematin fitur-fitur kayak double disc, pelek yang lumayan lah bagus, masih kepake zaman sekarang. Suspensinya nyaman, depan belakang enak, dipakai untuk kecepatan menengah ke atas juga enggak nyoy-nyoyan itu apa ya? Enggak terlalu halus, tidak terlalu empuk, namun tidak terlalu keras. Jadi memadai menyokong di saat kita pengen berakselerasi di kecepatan tinggi. Suspensinya ini kayak keras, enak, nyaman. Dan juga sebaliknya, kalau kalian pengen akselerasi di jalan-jalan, di gang-gang harian kayak gini, bisa banget disetting si suspensinya menjadi empuk. Selain tenaga, selain kenyamanan yang dijual pada motor NMAX ini, NMAX juga menurut saya pribadi ini terbilang irit. Dimana 1 km per liternya itu bisa sampai 35-37. Bahkan kalau di keadaan kecepatan konstan kita lepas gas itu bakal berasa lebih irit, bakal kena di 40 km per liter. Ya 40 km atau 37-an sudah sangat cukup untuk skuter Matic segede NMAX ini. Selain itu juga ada yang nggak diserap soal NMAX, yang dimana motor NMAX ini memiliki kapasitas bagasinya yang luas. Ini cukup buat naruh barang-barang belanjaan kalian, naruh helm kalian, helm full face pun masuk kayaknya. Ini untuk akinya di situ. Dengan bagasi yang seperti ini, jok yang besar seperti ini, sudah pasti memiliki keunggulan lain dari Matic saingannya gitu, Matic Honda. Dan tangki bensinnya juga mencerminkan NMAX sangat praktis, memudahkan penggunanya untuk isi bensin, yang dimana tangkinya di bawah, isi bensinnya ini di depan. Ya guys, dan sampai sini pembahasan singkatnya mengenai Yamaha NMAX yang satu ini. Ekspresi saya itu sangat enak, keren, nyaman, irit, bertenaga juga, dan ya sangat cocok untuk dipakai harian maupun dipakai riding jauh sekalian. Oke, nanti enaknya kita bahas apa lagi? Kita review motor apa lagi? Jangan lupa kalian komen aja ya. Terima kasih telah menonton. See you guys.